Halo bosku-bosku semuanya, kembali lagi bersama Mimin. Melanjutkan cerita novel Titisan Dewa Langit. Di video kali ini akan tambah seru lagi dari video sebelumnya. Bagi bosku yang baru bergabung, ada baiknya menonton video sebelumnya, agar bosku lebih bisa memahami isi dari cerita novel kita yang seru ini. Oke lah, tanpa banyak omong lagi, bosku saksikan dan dengarkan baik-baik ceritanya. Sebelum lanjut, yuk di like dulu, dan di subscribe tentunya bagi yang belum, atau yang baru bergabung. Jika sudah, seperti biasa, siapkan kopi, siapkan posisi, langsung saja kita gaskui. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bab 5, di kehidupan sebelumnya, Duanling menjadi sasaran kejaran ribuan praktisi kuat yang berambisi. Mereka mengepung dan menyerangnya dengan kejam, semata-mata untuk merebut kuali kuno yang legendaris itu. Namun, nasib tidak berpihak pada mereka. Setelah kematian dan kelahiran kembali, Duanling terkejut menemukan bahwa kuali itu tidak meninggalkannya. Kuali misterius tersebut ternyata bersembunyi di dalam tubuhnya, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Kejadian ini membangkitkan rasa penasaran dan kekaguman Duanling terhadap kuali yang memiliki kekuatan supernatural tersebut. Sebenarnya, kekuatan apa yang kamu miliki? Kata Duanling dengan rasa penasaran yang mendalam. Matanya terpaku pada kuali emas yang melayang di depannya, memancarkan sinar yang menyilaukan dan misterius. Mendengar pertanyaan Duanling, kuali emas itu seolah-olah menyadari isi pikirannya. Dengan mendengung dan bergetar, kuali tersebut memancarkan kekuatan hisap yang luar biasa. Dengan cepat, seluruh cairan di dalam bak disedot habis, meninggalkan Duanling terkejut dan terpesona. Di bawah tatapan terkejut Duanling, kuali itu kemudian melepaskan sinar emas yang menyilaukan, membungkus tubuhnya dengan cahaya yang hangat dan misterius. Sinar tersebut seolah-olah mengandung kekuatan spiritual yang mendalam, membuat Duanling merasa terhubung dengan kuali itu pada tingkat yang lebih dalam. Di bawah cahaya emas yang terus mengalir ke dalam tubuhnya, Duanling merasakan energi besar mengalir deras, membanjiri seluruh tubuhnya. Meridiannya mulai terbentuk dengan jelas, kulitnya menjadi cerah dan bersih, serta otot-ototnya mulai terlihat kuat dan fleksibel. Transformasi ini terjadi dengan cepat dan mengejutkan. Duanling merasa tubuhnya menjadi lebih kuat, lebih ringan, dan lebih gesit. Ki asal yang mengalir di dalam tubuhnya membuatnya merasa siap menghadapi tantangan baru dengan percaya diri. Perubahan ini begitu dramatis, seolah-olah Duanling telah terlahir kembali dengan kekuatan dan vitalitas yang baru. Setelah beberapa saat, cahaya emas yang memancar dari kuali perlahan-lahan mulai memudar, intensitasnya berkurang, dan akhirnya menghilang sepenuhnya, meninggalkan Duanling dengan perubahan yang dramatis pada tubuhnya. Menutup matanya, Duanling merasakan perubahan besar dalam tubuhnya. Ki asal yang mengalir deras, membangkitkan kekuatan dan kesadaran barunya. Sudut bibirnya terangkat, membentuk senyum tipis yang penuh kepercayaan diri. Aku telah mencapai spirit Ki tingkat pertama. Dengan takjub, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hahaha, ini awal dari perjalanan kultivasiku yang baru. Duanling merasa ekstasi dan puas karena telah mencapai tingkat spirit Ki. Meskipun masih tingkat paling rendah dalam kultivasi, prestasi ini melampaui kemampuan seluruh jenius di benua tersebut, bahkan melebihi pencapaian dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya. Proses kultivasi biasanya membutuhkan 3 tahap: temper tubuh, penguatan energi vital, dan darah. Proses ini memakan waktu lama, membutuhkan sumber daya yang cukup, dan menyebabkan banyak kesulitan. Untuk orang biasa, proses ini membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Sementara itu, para jenius membutuhkan waktu 1 atau 2 bulan. Duanling di kehidupan sebelumnya membutuhkan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan ketiga tahap tersebut. Namun, berkat bantuan kuali kuno misterius, Duanling berhasil mencapai tingkat kultivasi ini hanya dalam beberapa menit. Sesuatu yang mustahil bagi siapapun. Ini membuktikan kekuatan luar biasa kuali tersebut dan membuka peluang baru bagi Duanling untuk mencapai puncak kultivasi. Duanling menatap kuali emas dengan mata berbinar penuh kekaguman. Dia melompat keluar dari bak kayu dan berdiri tegak di depan kuali emas, memandanginya dengan rasa hormat dan takjub.
Matanya menyapu permukaan kuali, menikmati keindahan ukiran-ukiran kuno yang rumit dan misterius. Pandangannya akhirnya berhenti pada ukiran kuno di bagian sisi kiri kuali, yang terukir dengan kata-kata, "Kuali Semesta." "Kuali Semesta," gumam Duanling, suaranya penuh kekaguman dan rasa terima kasih. Dengan mata berbinar, Duanling menyatakan dengan penuh semangat, "Mulai sekarang, Kuali Semesta, kamu akan menemani aku dalam perjalanan kultivasi yang panjang dan menantang. Bersama, kita akan menjadi rekan setia, membalas dendam, dan mengukir sejarah di benua tanpa batas ini. Hahaha, mari kita mulai petualangan kita." Duanling melambaikan tangannya dengan gerakan anggun, dan kuali emas pun berubah menjadi cahaya emas yang cemerlang, lalu masuk ke dalam tubuhnya. Dengan senyum puas, Duanling berdiri di depan cermin dan memandang refleksinya. Dia terkejut melihat sosoknya yang baru, berbadan sehat, berotot, dan bercahaya dengan aura kekuatan spiritual. Perubahan ini sangat dramatis, membuat Duanling tertawa dengan puas dan takjub. "Aku telah terlahir kembali," ujarnya, matanya berbinar dengan semangat dan harapan akan masa depan yang cerah. 3 hari berlalu, dan Duanling tetap berada di dalam kamarnya, fokus pada kultivasi dan melatih manual kultivasi 9 surgawi dan juga mempelajari kuali semesta. Anggota klan Duan salah paham dan berpikir bahwa Duanling terpuruk karena pembatalan pernikahan dengan Feng Yue. Mereka mulai mencibir dan mengejeknya setiap kali berkumpul di lapangan pelatihan. Hal ini menarik perhatian Duan Sang. Dengan rasa khawatir, Duan Sang memutuskan untuk mengunjungi Duanling, ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. 1% saat Duan Sang memasuki kamar, ekspresi takjub dan heran terukir di wajahnya. Dia terkejut melihat Duanling duduk bersila di atas ranjang, dengan aura kekuatan spiritual yang kuat dan tubuh yang lebih sehat dan berotot. Perubahan ini begitu dramatis, membuat Duan Sang sulit percaya apa yang dilihatnya. "Linger, kamu?" Duanling berbalik dan tersenyum. "Ayah." Duan Sang menatap Duanling dengan rasa takjub dan heran, matanya memancarkan kekaguman. Sebagai Spirit Grandmaster, dia memiliki penglihatan spiritual yang tajam dan langsung menyadari perubahan besar dalam budidaya spiritual Duanling. Level pertama Spirit Ki, Duan Sang terkejut dan terharu melihat putranya berdiri kuat di depannya. Bertahun-tahun penderitaan dan penghinaan akhirnya berakhir. Duanling, yang terlahir dengan tubuh lemah dan dianggap tidak berharga, kini berdiri sebagai kultivator sejati. Air mata Duan Sang mengambang. Campuran antara kebanggaan dan kelegaan, dia ingat semua upaya yang telah dilakukannya untuk menyembuhkan putranya, semua kekecewaan dan kesabaran. Kini, semuanya terbayar. "Duanling, anakku," katanya dengan suara bergetar, "aku sangat bangga padamu." Duanling tersenyum bangga. "Ayah, aku sudah berubah. Aku bukan lagi anak lemah yang selalu dihina. Sekarang, aku adalah kultivator sejati." Duan Sang tertawa dengan gembira, matanya berbinar dengan bangga. "Ya, putraku yang perkasa, sekarang, semua orang akan melihatmu dengan pandangan baru, terutama Feng Yue, dia pasti akan menyesali keputusannya." Duanling menjawab dengan santai, "Ayah, janganlah membuang waktu memikirkan Feng Yue, dia tidak layak bagi saya. Sekarang, saya membutuhkan sumber daya yang melimpah untuk meningkatkan kultivasi saya dan menerobos ke alam spiritual selanjutnya." Bersambung, Bab 6, Duan Sang mengangguk. Tapi tiba-tiba ekspresinya berubah, dia teringat sesuatu yang penting. "Tunggu, 3 hari yang lalu, kita baru kembali dari kediaman wali kota, kamu pergi ke pasar obat dan membeli bahan-bahan obat yang aneh. Apakah itu ada hubungannya dengan perubahanmu yang dramatis ini?" "Lia." Duanling mengangguk. Duan Sang memandang putranya dengan rasa ingin tahu yang besar. "Kamu meramu obatnya sendiri?" "Ya." Duanling mengangguk lagi. Duan Sang menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar dengan kekaguman. "Linger, anakku, apa obat ajaib yang kamu ciptakan? Kapan kamu belajar meramu obat dengan kemampuan seperti ini?" Duanling diam, tidak ingin mengungkapkan rahasia tentang ingatan kehidupan sebelumnya dan kuali semesta. Dia memilih untuk menyimpannya sebagai rahasia, takut bahwa kebenaran tersebut akan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan atau bahkan membahayakan dirinya dan orang lain. Duanling tersenyum,
Ayah, sebelum kita berangkat ke kediaman wali kota, aku mengalami hal aneh. Aku pingsan dan memiliki mimpi yang sangat nyata. Di dalam mimpi itu, seorang pria tua bijak mengajari aku formula rahasia untuk membuat cairan obat ajaib. Aku tidak tahu apa maknanya, tapi aku mencoba membuatnya dan hasilnya seperti yang ayah lihat sekarang. Duan Ling melanjutkan dengan senyum santai. Ayah, eliksir generasi tubuh ini luar biasa meningkatkan budidaya seseorang yang berada di ranah spirit ki, memperkuat tubuh, dan meningkatkan kemampuan spiritual. Duan Sang tertegun, dia belum pernah mendengar cairan obat yang mampu meningkatkan kecepatan kultivasi seniman bela diri spirit ki, apalagi yang hanya membutuhkan bahan obat biasa. Dia langsung menyadari bahwa formula obat ini bukan formula biasa. Sejauh yang dia tahu, ada pil obat yang mampu meningkatkan kecepatan budidaya seniman bela diri spirit ki, tetapi pil obat itu membutuhkan alkemis bertingkat untuk disempurnakan dengan sukses. Juga, bahan obat yang diperlukan sangat mahal, begitu mahal sehingga orang-orang biasa tidak mampu membelinya. Duan Sang menatap putranya dengan ekspresi serius. Linger, ingatlah, jangan pernah mengungkapkan manfaat formula obat ini kepada siapapun, tidak peduli dalam keadaan apapun. Ini adalah rahasia keluarga yang sangat berharga. Lindungi dengan baik, anakku. Duan Ling tersenyum tenang. Tenang, ayah, aku tahu, aku hanya berbagi dengan ayah saja. Duan Ling merasakan kebahagiaan yang mendalam. Sebagai yatim piatu di kehidupan sebelumnya, dia sangat menghargai kasih sayang dan perhatian ayahnya di kehidupan ini. Duan Sang tersenyum lebar, wajahnya bersinar dengan kebanggaan. Anakku yang baik, katanya dengan suara penuh kasih sayang, matanya berbinar dengan kebanggaan dan cinta. Duan Sang kemudian melanjutkan, Linger, sekarang kamu telah mencapai tingkat pertama spirit ki. Kamu berhak memilih teknik kultivasi dan teknik puasaran ki terbaik dari klan Duan Martial Pavilion. Ini kesempatan emas bagimu untuk meningkatkan kemampuan dan memperkuat diri. Pilihlah teknik yang tepat untuk mencapai potensimu yang sebenarnya. Baiklah, ayah, jawab Duan Ling. Meskipun dia sudah memiliki manual kultivasi dan teknik pusaran ki, dia tetap ingin memeriksa koleksi teknik di klan Duan Martial Pavilion untuk memenuhi harapan ayahnya. Pavilion Teknik, pusat penyimpanan keterampilan bela diri keluarga Duan, merupakan lokasi strategis yang sangat dijaga. Pavilion ini berdiri megah di tengah taman yang indah, dikelilingi oleh tembok batu yang kokoh dan dihiasi dengan ukiran-ukiran khas. Biasanya, pavilion ini dijaga secara ketat oleh setidaknya satu penatua berpengalaman yang memiliki otoritas penuh untuk mengawasi dan melindungi rahasia keluarga. Duan Ling tiba di halaman pavilion teknik. Langkah kakinya berdentang di atas lantai batu. Ia melangkah masuk ke dalam pavilion dan menemukan seorang pria tua berwajah bijak duduk tenang di belakang meja. Mata tajamnya memandang Duan Ling dengan penuh perhatian. Penatua kelima, Duan Ling menyapa ramah sebelum memberi hormat kepada pria tersebut. Duan Ling, penatua kelima mengerutkan kening, namun begitu dia memperhatikan perubahan dalam tubuh Duan Ling Tian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan lembut. Kamu, melangkah ke tingkat pertama spirit ki. Duan Ling mengangguk santai dengan senyum tipis, tanpa menunjukkan ekspresi berlebihan. Penatua kelima menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar dengan kekaguman. Sangat tidak terduga, ini kabar baik bagi klan kita. Patriark tidak perlu lagi khawatir dan kita terbebas dari penghinaan orang lain. Baik, masuklah dan pilihlah satu keterampilan bela diri yang kamu inginkan, kata penatua kelima dengan ramah. Duan Ling mengangguk santai, lalu berjalan menuju lantai 2 pavilion teknik, tempat gulungan teknik rahasia dan keterampilan bela diri klan Duan disimpan dengan cermat. Beberapa pemuda yang baru tiba di pavilion marsial saling memandang dengan takjub. Duan Ling sudah mencapai tingkat pertama spirit ki. Mereka sangat terkejut karena, menurut pemahaman mereka, kemampuan Duan Ling melangkah ke tingkat pertama spirit ki setara dengan kejadian mustahil seperti babi betina memanjat pohon atau sapi terbang. Di lantai atas pavilion teknik, Duan Ling mulai membaca gulungan keterampilan bela diri. Setelah meneliti seluruhnya, dia menyadari bahwa keterampilan bela diri di pavilion marsial keluarga Duan ternyata jauh dari ekspektasinya.
karena sebagian besar tekniknya terlalu biasa dan tidak memiliki keunggulan signifikan. Sudah aku duga, Duan Ling meletakkan gulungan yang baru saja dibacanya kerak dengan malas. Menurut Duan Ling, keterampilan bela diri peringkat rendah dan menengah kuning di pavilion teknik ini jauh lebih lemah dibandingkan teknik dasar yang dia pelajari di kehidupan sebelumnya. Bahkan, tinju badai angin yang dia terima secara cuma-cuma dari seorang pengemis di kehidupan sebelumnya pun lebih unggul dari keterampilan-keterampilan ini. Setelah menyadari kemampuan tekniknya yang jauh melampaui apa yang ditawarkan pavilion teknik, Duan Ling memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Dia telah mencapai peringkat mahir dalam teknik pusaran ki pedang kekosongan, bahkan melampaui kemampuan gurunya sendiri. Di kehidupan sebelumnya, Duan Ling adalah kultivator pedang yang kuat. Satu tebasannya dapat merobek dimensi, teknik-teknik itu tidak lebih dari rongsokan di matanya. Penatua kelima Li Ting memperhatikan Duan Ling Tian berjalan turun dengan tangan kosong. Raut wajahnya menunjukkan keheranan. "Apa, kamu tidak menemukan keterampilan bela diri yang sesuai?" tanyanya dengan penasaran. Duan Ling mengangguk. Tiba-tiba, suara tawa terdengar di telinganya. "Duan Long Rin cibir, kamu meremehkan seni bela diri pavilion marsial keluarga Duan, padahal baru mencapai tingkat pertama Spirit Ki. Apa keterampilan rahasia yang Patriark ajarkan kepadamu sehingga kamu menjadi begitu sombong?" Dengan nada sindir, Duan Long melanjutkan, "Saya mendengar kamu telah sembuh dan melangkah ke tingkat pertama Spirit Ki. Bagikanlah panduan tentang beberapa gerakanmu kepada kami yang kurang berbakat ini." Saat itu, Duan Ling menoleh dan menyadari kehadiran Duan Long di pavilion teknik. Duan Long memandangnya dengan ekspresi provokatif dan menantang. Bersambung, Bab 7, View. Aku benar-benar penasaran siapa orang itu, dan ternyata kamu, hehe. Apakah saudara Duan Long ingin memberikan aku obat lagi? Tapi maaf, aku sudah sembuh total. Duan Ling tertawa dengan santai, tak terpengaruh oleh provokasi Duan Long. Duan Ling, aku ingin menantangmu secara adil. Dengan penatua kelima sebagai saksi, kita akan membuktikan apakah kamu benar-benar sembuh dari penyakitmu atau hanya berpura-pura. Apakah kamu berani menerima tantanganku? Duan Long menegangkan ototnya, menunjukkan kesombongannya. Para pemuda di pavilion teknik memandang Duan Ling dengan rasa penasaran dan skeptis. Meskipun Patriark dan penatua kelima telah mengakui kesembuhannya, mereka masih ragu-ragu. Duan Ling telah menderita penyakit selama bertahun-tahun, dan berbagai alkemis terkemuka telah mencoba menyembuhkannya tanpa hasil. Karena itu, kesembuhannya terkesan tidak masuk akal. Semua menunggu bukti nyata atas kemampuan barunya. Duan Long menyunggingkan senyum dingin, matanya berkilauan dengan niat membunuh yang menghantui. Insiden 3 hari lalu masih terpatri di benaknya, ketika dia memberikan obat yang salah kepada Duan Ling. Racun mematikan itu seharusnya meremukkan jantung Duan Ling, tapi mengapa dia masih hidup? Kegagalan itu memicu kemarahan ayahnya, membuat Duan Long merasa terhina dan kesal. Selama 3 hari, dendam terus membara dalam hatinya. Saat mendengar kabar Duan Ling mencapai tingkat pertama Spirit Ki, Duan Long segera bergerak, bertekad untuk membalas dendam dan membuktikan kekuatannya. Menurut pendapat Duan Long, Duan Ling kini resmi menjadi senviman bela diri keluarga Duan. Jika Duan Ling mengalami cedera parah dalam pertarungan resmi, maka tidak ada yang dapat menolak konsekuensinya. Bahkan Patriark Duan Sang tidak dapat campur tangan, berapapun kemarahannya. Tentu saja, prasyaratnya adalah Duan Ling menerima tantangannya. Dihadapkan pada provokasi Duan Long, Duan Ling Tian menatap tajam dengan mata menyipit, sembari tersenyum ringan dan tenang. "Mengapa aku tidak berani?" ujarnya dengan nada santai yang menunjukkan kepercayaan diri. Penatua kelima, Duan Ting, mengerutkan kening dan berusaha menghentikan Duan Ling. "Duan Ling, jangan terburu-buru, pertimbangkan baik-baik sebelum mengambil keputusan." Menurut pendapat penatua kelima, Duan Ling baru mencapai tingkat pertama alam Spirit Ki dan belum menguasai teknik bela diri yang memadai. Bagaimana mungkin dia bisa menyaingi Duan Long, yang sudah maju ke tingkat kedua Spirit Ki dan memiliki kekuatan jauh lebih unggul? Duan Long tertawa puas. Matanya berkilauan dengan kepuasan. "Bagus, Duan Ling, kamu benar-benar memiliki keberanian." Dengan senyum sinis, Duan Long menoleh ke penatua kelima dan berkata, "Penatua kelima,
Saya mohon kesaksian Anda dalam pertempuran ini. Semua agar Pak Triak tidak menyalahkan saya jika terjadi sesuatu pada putranya. Duan Jing menatap penatua kelima dengan tenang dan berkata, "Ya, penatua kelima, Anda harus menjadi saksi. Saya tidak ingin pentua kedua mencari masalah kepada saya jika putranya tidak sengaja terluka." Sebelumnya, Duan Ling ragu melawan Duan Long yang telah mencapai tingkat kedua alam spirit Qi. Namun, setelah pemulihan tubuhnya dan menguasai seni bela diri 9 surga, kepercayaan dirinya meningkat. Dia yakin dapat mengalahkan lawan di tingkat yang sama dengan mudah. Duan Ting mengerutkan kening, memandang Duan Ling dengan campuran kekhawatiran dan kesabaran. Anak ini terlalu impulsif. Semoga ini menjadi pelajaran berharga baginya. Dia menatap Duan Ling yang berdiri tegak dan berjalan keluar dari gedung paviliun teknik. Murid-murid keluarga Duan yang melintas di depan paviliun teknik tidak bisa menyembunyikan ekspresi kegembiraan mereka. Mereka menyadari bahwa pertarungan epik akan segera dimulai. Di halaman depan, Duan Ling dan Duan Long berdiri tegak, saling menatap dengan mata tajam, siap mengukur kekuatan. Sementara itu, Duan Ting, yang bertindak sebagai saksi, berdiri di samping dengan wajah serius, siap memastikan pertarungan berjalan adil. Suasana tegang dan penuh antisipasi memenuhi udara. Duan Long menatap Duan Ling dengan senyum licik dan sinis. Matanya berkilauan dengan kebencian. "Hari ini, kamu akan menjadi orang cacat sekali lagi, Duan Ling," ujarnya dengan nada menyeramkan, seolah-olah dia siap memusnahkan lawannya tanpa belas kasihan. Duan Ling tertawa dingin. "Maka kita lihat saja apakah kata-katamu sebanding dengan kemampuanmu." Wajah Duan Long berubah menjadi merah padam. Matanya menyala marah. "Kau ingin mati?" teriaknya dengan suara keras, nada kemarahannya memecah kesunyian. Dengan langkah kuat, Duan Long melompat ke depan dan berlari dengan kecepatan kilat, seperti harimau buas yang meluncur turun gunung, menghantam tanah dan mengangkat debu ke udara. "Tinju penghancur!" teriak Duan Long. Tangannya melambai dengan cepat, menciptakan arus energi yang menghantam udara. Tinjunya menyapu lurus ke arah Duan Ling. Para murid keluarga Duan berbincang-bincang dengan serius. "Ini tinju penghancur. Teknik pusaran Qi rank kuning kelas menengah, Duan Long sangat kuat, pasti sudah melatihnya sampai tahap awal." Duan Ling baru saja mencapai tingkat pertama alam spirit Qi. Dia belum mengembangkan teknik pusaran Qi, nekat sekali menantang Duan Long. Penatua kelima menjadi saksi hari ini. Meskipun Duan Ling terluka parah lagi, selama tidak meninggal, Patriark bisa bertindak terhadap Duan Long. Para murid itu saling menatap. Tidak ada yang memberikan harapan bagi Duan Ling. Perbedaan antara tingkat pertama dan kedua alam spirit Qi terlalu besar, dan keunggulan Duan Long tampak tak terhingga. Duan Ling menatap Duan Long dengan senyum menghina. Pukulan penghancur terlihat begitu sederhana. Dia menganalisis teknik pusaran Qi lawannya, menemukan kelemahan yang jelas. Dengan kepercayaan diri, Duan Ling memilih metode paling efektif untuk menghadapi serangan tersebut. Di depan para murid yang terpesona, Duan Ling melompat maju dengan kecepatan kilat, menghadang serangan Duan Long. Tepat saat tinju Duan Long akan menghantam, tubuh atas Duan Ling membungkuk ke belakang secara ekstrim, menghindari serangan tersebut dengan selisih tipis. Dengan gerakan yang anggun dan cepat, Duan Ling menyapu tubuhnya melewati Duan Long dan mendarat dengan stabil di belakangnya, menunjukkan keseimbangan dan refleks yang luar biasa. "Sekarang," teriak Duan Ling. Dengan kecepatan kilat, kaki Duan Ling menyentak ke tanah, memutar tubuhnya dengan gesit, tangan kanannya terkepal, tubuh atasnya membungkuk ke belakang, menarik napas dalam-dalam. Dalam sekejap, Duan Ling seperti busur berat yang ditarik hingga batasnya, tulang punggungnya bergetar, tubuh atasnya miring ke depan. Tangan kanannya melesat keluar dengan momentum dahsyat, mengerahkan kekuatan seperti tanah longsor, tinju badai langit. Dengan gerakan tepat, Duan Ling menghindari tinju penghancur sengit Duan Long. Saat Duan Long terbawa ke depan oleh inersia, Duan Ling tanpa ampun meninju bahu kanan Duan Long dengan kekuatan penuh. Kacal suara patah tulang yang mengesankan bergema di udara. Duan Long terlempar ke atas, mengeluarkan teriakan melengking yang menyayat hati, seperti seekor babi yang disembelih. Meskipun berat badannya 20 pon lebih dari Duan Ling,
dia tidak bisa menggunakannya. Tubuh Duan Long membentur tanah dengan keras, menimbulkan getaran yang kuat. Dia menangis dengan histeris. Tubuhnya gemetar dan bergetar karena kesakitan yang tak tertahankan. Seluruh area menjadi sunyi senyap. Semua yang hadir terpaku pada pemandangan mengerikan tersebut. Bersambung, Bab 8, seluruh area terhenti dalam kesunyian. Penatua kelima Duan Ting dan para murid keluarga Duan terpaku. Mulut mereka ternganga karena takjub. Mereka tidak percaya pada apa yang terlihat di depan mata mereka. Tinju badai langit yang baru saja diluncurkan Duan Ling tampak seperti kekuatan dewa, melampaui batas manusia. Semua mata terfokus pada Duan Long yang tergeletak, tubuhnya gemetar oleh rasa sakit, suasana tegang dan penuh ketegangan, tak ada yang berani bernapas dalam. Para murid keluarga Duan terkejut berbincang, teknik pusaran Ki apa itu? Bagaimana Duan Ling bisa menghindari pukulan penghancur dengan begitu mudah? Itu tidak seperti teknik pusaran Ki biasa, gerakannya tampak sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Benar, dia menghindari serangan, memutar tubuh, dan memukul dengan kekuatan penuh dalam sekejap. Bagaimana caranya? Mustahil, itu pasti teknik tempur tingkat tinggi. Duan Ling menghancurkan bahu Duan Long dengan satu pukulan. Kekuatannya luar biasa. Para murid keluarga Duan berdiskusi dengan antusias, mencoba memahami teknik Duan Ling. Meskipun gerakan tinju badai langit tampak sederhana, kekuatannya mengejutkan semua orang. Mereka tidak bisa memahami rahasia di balik teknik tersebut, yang membuatnya begitu dahsyat dan menghancurkan. Kekaguman dan keheranan terukir di wajah mereka. Penatua kelima memeriksa luka Duan Long dengan cermat, lalu menghela napas dalam. Tulang bahu Duan Long telah hancur total, lengan kanannya lumpuh, ekspresi terkejut dan khawatir terlihat di wajahnya ketika dia menatap Duan Ling dengan rasa hormat baru. Fakta itu mengejutkan semua orang. Seorang seniman bela diri spirit Ki level 1 mampu melancarkan serangan dahsyat seperti itu, menghancurkan tulang bahu lawan dengan satu pukulan. Kekuatan tersebut jauh melampaui batas kemampuan biasa seorang praktisi level 1. Setelah memerintahkan beberapa murid untuk membawa Duan Long pergi guna mendapatkan perawatan, Penatua kelima Duan Ting berjalan mendekati Duan Ling yang masih berdiri tenang. Dia terkejut menyadari bahwa pemuda yang berdiri di hadapannya tampaknya menyembunyikan kekuatan luar biasa di balik ketenangannya, seperti seorang ahli martial spirit berpengalaman. Penatua kelima Duan Ting menatap Duan Ling dengan rasa ingin tahu. Teknik kepalanmu tadi sangat mengesankan. Apa namanya? Kekuatannya seperti tanah longsor, tidak seperti teknik pusaran Ki biasa. Berapa lama kamu melatihnya? Matanya berkilau dengan kekaguman dan penasaran. Murid-murid keluarga Duan terkejut oleh teknik Duan Ling, tetapi hanya Penatua kelima yang memahami kedalaman kekuatannya. Gerakan sederhana tersebut menyembunyikan metode pengerahan kekuatan luar biasa. Mengkonsentrasikan kekuatan seluruh tubuh ke satu titik. Prestasi ini sulit dicapai bahkan oleh teknik pusaran Ki peringkat kuning tingkat tinggi atau keterampilan bela diri peringkat hitam biasa. 1% di dalam keluarga Duan, Paviliun teknik menyimpan berbagai keterampilan bela diri, termasuk teknik pusaran Ki dan teknik tempur peringkat kuning kelas rendah dan menengah. Namun, hanya satu keterampilan bela diri peringkat kuning kelas tinggi yang dimiliki, yaitu kemarahan singa api, teknik legendaris milik klan yang sangat ditakuti. Teknik pusaran Ki ini diklasifikasikan sebagai keterampilan bela diri tingkat tinggi dan hanya diperbolehkan untuk dipelajari oleh seniman bela diri keluarga Duan yang telah mencapai tahap spirit inti, menunjukkan tingkat keahlian dan dedikasi yang sangat tinggi. Penatua kelima Duan Ting menyadari bahwa bahkan kemarahan singa api, teknik bela diri peringkat kuning kelas tinggi, tidak akan mampu menandingi kekuatan dan kontrol yang ditunjukkan Duan Ling. Teknik tersebut memerlukan penguasaan total dan dedikasi mendalam, namun masih kalah dalam hal pengerahan kekuatan dibandingkan dengan teknik Duan Ling. Duan Ling tersenyum singkat dan menjawab, ini disebut tinju badai langit. Dia tetap diam tentang waktu dan prosesnya, meninggalkan Penatua kelima dengan rasa penasaran. Duan Ling tidak bisa mengungkapkan bahwa dia telah menguasai tinju badai langit selama lebih dari 10 tahun, karena itu akan mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Tinju badai langit adalah salah satu gerakan andalan teknik tempur tingkat tinggi kelas bumi yang dia kuasai di kehidupan sebelumnya.
Gerakan ini menggunakan ledakan kekuatan dari manuver tubuh yang tiba-tiba, menciptakan pukulan lurus yang dahsyat. Tinju badai langit adalah teknik tinju elit dengan kemampuan penetrasi luar biasa. Teknik ini mengandalkan akumulasi kekuatan tersembunyi, kemudian melancarkan serangan cepat dan kuat yang menembus organ internal lawan, menciptakan kerusakan parah pada tulang dan daging. Tinju badai langit tampak sederhana, namun sebenarnya memerlukan kultivasi intensif selama bertahun-tahun. Teknik ini mengintegrasikan kekuatan seluruh tubuh, termasuk organ internal, untuk menciptakan serangan kuat. Mencapai tingkat kemahiran Duan Ling membutuhkan minimal 10 tahun dedikasi dan kerja keras yang tak kenal lelah. Duan Ling menghormati penatua kelima dengan mengangguk, lalu berpaling untuk pergi. Terima kasih, penatua kelima. Saya percaya Anda menyadari siapa yang memulai konflik ini. Saya berharap Anda akan memberikan kesaksian yang adil atas nama saya. Dengan itu, dia berjalan dengan tenang, meninggalkan penatua kelima dengan kesan mendalam. Penatua kelima Duan Ting menatap punggung Duan Ling yang menjauh, kemudian menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Tinju badai langit, anak ini luar biasa, Duan Sang, kamu bahkan tidak menyadari bakat putramu sendiri. Dia telah menyembunyikan kemampuannya dengan sempurna, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkannya. Duan Ting menyimpulkan bahwa tinju badai langit Duan Ling merupakan keterampilan bela diri tingkat tinggi yang membutuhkan waktu lama untuk dikuasai. Dia yakin Duan Ling telah menyembunyikan kekuatannya dan sengaja menunjukkan kelemahan untuk memancing lawan, menunjukkan strategi dan kesabaran yang luar biasa. Para murid keluarga Duan di sekitarnya yang menyaksikan pertempuran bubar. Mereka semua tahu bahwa pukulan mengerikan yang dilakukan Duan Ling disebut tinju badai langit. Dengan rasa puas, Duan Ling menghela napas lega setelah memasuki rumahnya. Senyum singkat yang menghiasi wajahnya yang masih muda menunjukkan kebanggaan atas kemenangannya. Sejak hidup kembali, ini merupakan kali pertama Duan Ling melancarkan tinju badai langit dengan kekuatan penuh tanpa sedikit pun menahan diri, memperlihatkan kekuatan sejati yang selama ini tersembunyi. Pada saat itu, kenangan masa lalunya kembali muncul. Dia merasakan kembali kegembiraan dan kepuasan saat bertarung di kehidupan sebelumnya, ketika kekuatan dan kemampuan bela dirinya mencapai puncak. Duan Ling kembali ke kamarnya dan memeriksa sisa cairan generasi tubuh yang telah diserap oleh kuali kuno. Dia menyadari bahwa cairan ajaib itu hanya cukup untuk 2 kali pelatihan lagi. Sambil berendam dalam bak mandi kayu yang hangat, Duan Ling mengolah teknik 9 tubuh surgawi dengan tekun. Sepertinya aku perlu meminta ayah untuk membeli lebih banyak ramuan obat, gumamnya. Dia tidak menyadari bahwa kemenangannya atas Duan Long baru-baru ini telah memicu kegemparan besar di dalam keluarga Duan yang sebelumnya tenang dan damai. Bersambung, Bab 9, berita tentang pencapaian Duan Ling menyebar seperti api di dalam keluarga Duan. Hel, kalian sudah mendengar, seru salah satu anggota keluarga, putra patriark, Duan Ling, telah menyelesaikan temperamen tubuhnya dan melangkah ke tingkat 1 alam spirit kill. Seorang anggota keluarga lainnya dengan santai menjawab, "Puff, itu sudah ku ketahui sejak lama. Yang tidak kalian ketahui adalah bahwa Duan Ling tidak hanya mencapai tingkat 1 alam spirit ki, tapi juga melukai Duan Long secara brutal dalam pertarungan publik yang disaksikan oleh penatua kelima. Dia bahkan melumpuhkan salah satu lengan Duan Long." Suara takjub terdengar dari kerumunan. Benarkah? Duan Long sudah berada di level 2 alam spirit ki dan mempelajari teknik pusaran kireng kuning kelas rendah. Bagaimana mungkin dia kalah dari Duan Ling yang baru mencapai tingkat 1? Seseorang menjawab dengan penuh kekaguman. Tinju badai langit Duan Ling adalah teknik yang luar biasa. Meskipun terlihat sederhana, teknik tersebut telah disempurnakan hingga ke kesederhanaan yang mendalam. Penatua kelima sendiri menyatakan kekaguman terhadapnya. Duan Ling telah menunjukkan bakat luar biasa yang tidak terduga. Beredarlah berita tentang tinju badai langit Duan Ling, memicu spekulasi di kalangan murid keluarga Duan. Beberapa menyebutnya sebagai keterampilan bela diri peringkat hitam yang mengerikan, sementara yang lain menganggapnya sebagai keterampilan peringkat bumi yang luar biasa. Bahkan, beberapa orang berpendapat bahwa tinju badai langit tersebut telah mencapai peringkat surga, menunjukkan kekaguman tak terhingga terhadap kemampuan Duan Ling. Di dalam sebuah kamar di halaman besar klan Duan,
Penatna kedua, Duan Kun, berdiri dengan ekspresi cemas di samping tempat tidur putranya. Duan Long, dia memandangi bahu putranya yang patah dengan perasaan sedih dan khawatir. Duan Long terbaring lemah, kelelahan dan kesakitan, sehingga dia akhirnya terlelap. Suara Grand Elder masih terdengar jelas di telinga Duan Kun. Jika cedera putra Anda, Duan Long, hanya tulang retak atau patah biasa, maka mengonsumsi pil 9 penyembuhan emas kelas 9 dan beristirahat sudah cukup untuk penyembuhan. Namun, tulang belikatnya telah hancur total. Bahkan pil penyembuhan emas kelas 8 dari Patriark tidak akan bisa menyembuhkannya. Anda harus bersiap menerima kenyataan pahit ini. Duan Kun mata terbuka lebar, dipenuhi kebencian dan amarah. Dia menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Sementara energi asalnya meledak dengan kuat. Dengan suara gemuruh, dia menggeram dan mengaum, "Duan Ling, kamu harus mati. Aku akan membunuhmu. Kau akan membayar atas apa yang telah kau lakukan pada putraku." Duan Kun diliputi amarah dan kebencian. Ambisinya untuk merebut posisi Patriark selama bertahun-tahun terhalang karena keberadaan Duan Sang dan putranya. Duan Ling, klan pusat tidak akan menggantikan Duan Sang selama masih memiliki penerus. Dalam keputusasaan, Duan Kun membeli racun bubuk penghancur jantung untuk meracuni Duan Ling. Namun, rencana keji itu gagal karena kebodohan putranya sendiri. Duan Long, dia memberikan obat yang salah, sehingga Duan Ling selamat dan malah menunjukkan bakat juar biasanya. Kegagalan ini memicu kemarahan dan kekecewaan Duan Kun. Dia merasa ambisinya terancam dan kekuasaannya terhambat oleh keberadaan Duan Ling. Tepat saat itu, suara tergesa-gesa terdengar dari luar kamar, diikuti langkah kaki yang terburu-buru. "Ayah, bagaimana adikku?" tanya suara itu dengan nada khawatir. Sosok itu bergegas masuk ke dalam kamar, mencari tahu kondisi adiknya. Duan Jie, putra sulung penatua kedua, masuk ke kamar dengan tergesa-gesa. Dia adalah seniman bela diri jenius dan terkenal di keluarga Duan. Pada usia 18, Duan Jie sudah mencapai tingkat keempat alam spirit Qi, menunjukkan bakat luar biasanya. Selain itu, dia telah menguasai teknik pusaran Qi rank kuning kelas menengah, pukulan harimau menerkam, sebuah pencapaian yang mengagumkan bagi usianya. Di keluarga Duan, seorang murid dianggap dewasa pada usia 18 tahun, yang ditandai dengan upacara khusus. Setelah itu, mereka biasanya ditugaskan untuk membantu mengelola salah satu bisnis keluarga di ibu kota Kekaisaran Tang. Duan Jie, yang sudah mencapai usia dewasa, sedang menjalankan tugasnya di ibu kota ketika dia menerima berita tentang cedera parah adiknya. Duan Long mendengar kabar tersebut, dia langsung bergegas kembali ke rumah keluarga untuk memastikan keadaan adiknya. Duan Kun menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan suara berat dan sedih. "Jie, adikmu mengalami cedera parah, pundak kanannya lumpuh dan bahkan Grand Elder tidak bisa menyembuhkannya." Duan Jie terkejut. Tubuhnya bergetar seperti disambar petir. "Apa?" Matanya terbuka lebar, tidak percaya. Grand Elder keluarga Duan, seorang alkemis kelas 3 terkenal di kota Tianjing, tidak mampu menyembuhkan luka adiknya. Ini berarti cedera Duan Long sangat parah, dan harapan pemulihan sangat tipis. Duan Jie berdiri di sisi tempat tidur, menatap Duan Long yang tertidur nyenyak. Matanya terbuka lebar, berkilauan dengan cahaya kebencian yang mendalam. Tak kalah intens dari amarah Duan Kun, dia merasa sakit dan marah melihat adiknya terluka parah. Duan Jie terpukul melihat adiknya. Duan Long, terbaring lemah dengan bahu kanan lumpuh. Ibunya telah meninggal saat melahirkannya, membuat Duan Jie merasa bertanggung jawab atas keselamatannya. Dia selalu memprioritaskan kebutuhan adiknya, berbagi makanan dan mainan. Kini, melihat masa depan adiknya hancur, hati Duan Jie dipenuhi amarah dan kesedihan yang mendalam. Duan Jie menatap ayahnya dengan mata tajam. "Ayah, apakah kamu yakin bahwa Duan Ling lah yang bertanggung jawab atas cedera adikku?" tanyanya dengan nada mendesak, mencari kepastian. Ketika Duan Jie pertama kali mendengar berita tersebut, dia merasa khawatir tentang adiknya, Duan Long, dan juga tidak percaya. Bagaimana mungkin seseorang seperti Duan Ling, yang dianggap lemah dan bergantung pada obat untuk bertahan hidup, bisa melukai adiknya dengan begitu parah. Rasa skeptis dan keraguan memenuhi pikirannya. Duan Kun menggertakkan giginya, mata berapi. "Ya,
Saya berbicara langsung dengan penatua kelima. Duanling yang melakukannya, 3 hari lalu. Dia tak lebih dari sampah yang tak berdaya. Tapi kini dia melangkah ke tingkat pertama alam spirit Ki dan mengalahkan adikmu. Bahkan, dia menggunakan teknik pusaran Ki tingkat tinggi, tinju badai langit. Ini tidak masuk akal. Duan Jie menertawakan dengan dingin, matanya menyala dengan kemarahan. Level 1 alam spirit Ki, tinju badai langit, haha. Mustahil, ayah. Mari kita lihat kebenaran ini, ayo, ikuti aku. Di halaman yang sunyi, Duanling muncul dengan tenang. Ayah, apa yang terjadi? Dia menatap Duansang dengan ekspresi damai, tidak menunjukkan kekhawatiran. Duansang memandang putranya dengan rasa heran dan keraguan. Ekspresi linglungnya mencerminkan kebimbangan akan kabar yang baru saja diterimanya, membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Duansang terkejut. Putranya mencapai tingkat pertama alam spirit Ki dan menyelesaikan tempering tubuhnya memang mengagumkan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah kemampuan Duanling melumpuhkan lengan Duanlong dan memberinya luka parali yang tak terobati, semata-mata setelah satu kunjungan ke paviliun teknik. Ini tidak masuk akal. Bersambung, Bab 10, Duansang memandang Duanling dengan senyum bangga. Tinju badai langit, Linger, mengapa kamu tidak berbagi rahasia keterampilan bela diri yang luar biasa itu dengan ayah? Bahkan penatua kelima tercengang kagum. Duanling tersenyum misterius. Ayah, apa jika aku bilang bahwa orang tua itu tidak hanya mengajarkan formula obat, tapi juga teknik tinju badai langit ini? Apakah ayah akan percaya? Duansang menatap Duanling dengan kasih sayang. Linger, kamu sudah dewasa dan memiliki rahasia yang tidak bisa dibagikan. Ayah tidak akan memaksamu. Ingatlah, tidak peduli apapun yang terjadi. Ayah akan selalu berada di sampingmu. Ayah, Duanling terharu. Matanya berkilat. Tiba-tiba, suara yang tidak diinginkan mengganggu suasana hangat mereka. Patriark, Duan Kun meminta audiensi. Duansang menatap dengan mata dingin. Dia berani datang lagi. Penatua kedua, Duan Kun, dan putra sulungnya, Duan Jie, muncul di halaman dengan wajah penuh kebencian dan dendam, menatap Duanling dengan mata tajam. Duansang melangkah maju, melindungi Duanling dengan postur protektif. Duan Kun, apakah Anda datang untuk membuat masalah bagi anakku? Senyum ringannya menyembunyikan ketegangan di baliknya. Duan Kun menarik napas dalam-dalam, menekan amarahnya. Patriark, saya merasa lega Anda tidak menyalahkan saya. Pertempuran antara Duanling dan Duanlong disaksikan penatua kelima. Kegagalan Duanlong adalah karena keterampilannya yang terbatas, bukan salah siapapun. Duansang memiringkan kepala, rasa penasaran terlihat di matanya. Lalu, apa yang sebenarnya membawa Anda ke sini, penatua kedua? Duan Jie, berdiri di samping Duan Kun, membungkuk hormat, salam, Patriark. Setelah itu, Duan Jie menatap Duanling dengan semangat. Patriark, ayahku mengiringku ke sini untuk menantang Duanling. Aku mendengar tinju badai langitnya sangat luar biasa dan ingin mencobanya. Mendengar kata-kata Duan Jie, wajah Duansang berubah dingin dan serius, matanya memancarkan kemarahan. Duansang berkata dengan nada acuh tak acuh, Duan Jie, kamu 1 tahun lebih tua dan sudah mencapai tingkat keempat spirit Ki. Sementara anakku baru tingkat pertama, apakah kamu tidak merasa malu menantangnya? Duan Jie tersenyum takjub. Patriark, Duanling tidak hanya seniman bela diri spirit Ki tingkat pertama, dia mengalahkan adikku dengan mudah, dan kekuatannya benar-benar luar biasa. Duansang mendengus, siap mengusir tamunya. Namun, Duanling melangkah maju dan berkata, aku terima tantanganmu, Duan Jil. Aku punya satu syarat, bagaimana? Duansang mengerutkan kening. Wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Linger, katanya, tidak menyukai putranya mengambil keputusan tanpa berkonsultasi. Duan Jie menatap Duanling dengan rasa ingin tahu. Syarat apa yang kamu tentukan? Selama Duanling setuju dengan tantangan itu, dia siap untuk menyetujui persyaratan yang masuk akal. Ini kesempatan sempurna untuk membalas dendam pada adiknya, dan Duan Jie tidak ingin membiarkannya berlalu begitu saja. Duanling tersenyum tenang. Syaratku sederhana, tunda pertarungan selama sebulan. Setelah itu, kita akan bertarung. Jika kamu tidak bersedia atau takut, tidak apa-apa.
Aku akan anggap kamu tidak pernah menantangku. Duan Jie tersenyum dingin. Baiklah, aku memberimu waktu sebulan, semoga kamu tidak gemetar ketakutan saat pertarungan nanti. Setelah berucap demikian, Duan Jie dan Duan Kun berbalik dan berjalan meninggalkan halaman rumah Duan Sang, meninggalkan kesan yang mendalam dari percakapan mereka. Ketika mereka berdua telah menjauh dari halaman, Duan Kun menatap Duan Jie dengan ekspresi khawatir, alisnya berkerut. Jie, apakah Duan Ling menunda pertempuran selama sebulan karena yakin bisa mengalahkanmu? Apakah kamu terlalu terburu-buru menerima syaratnya begitu mudah? Apakah kamu sudah mempertimbangkan risikonya? Duan Jie tertawa dengan percaya diri. Ayah, Duan Ling tidak akan pernah berubah. Meskipun dia menyelesaikan tempering tubuhnya, dia hanya mencapai tingkat pertama Spirit Ki, mustahil baginya melangkah ke tingkat kedua dalam waktu sebulan. Tapi, Duan Kun ingin melanjutkan, tapi Duan Jie memotongnya dengan senyum percaya diri. Ayah, jangan khawatir tentang tinju badai langit Duan Ling. Meskipun teknik itu termasuk teknik pusaran Ki atau teknik tempur peringkat hitam, dan meskipun dia berhasil melangkah ke tingkat kedua alam Spirit Ki dalam sebulan, apakah ayah benar-benar percaya bahwa satu serangan saja bisa menghapus perbedaan kekuatan antara kami? Duan Jie menatap ayahnya dengan keyakinan penuh. Perbedaan antara level 3 dan 4 dari Spirit Ki sangatlah mencolok. Perbedaan kekuatan antara keduanya bahkan mencapai lebih dari 100 pound. Belum lagi jika dibandingkan dengan level 2, perbedaannya akan semakin jauh dan tidak terbayangkan. Duan Kun tersenyum lega dan mengangguk setelah mendengar analisis logis putranya. Benar, aku memang terlalu khawatir. Aku percaya kamu, Jie, kamu pasti bisa menghadapi Duan Ling dengan percaya diri. Putra sulungnya selalu menjadi sumber kebanggaan dan kepercayaan dirinya, tidak pernah mengecewakannya dengan prestasi dan kebijaksanaannya. Setelah Duan Kun dan putranya berangkat, Duan Ling menatap mata ayahnya, Duan Sang, yang memandangnya dengan ekspresi tidak senang dan wajah tertutup, penuh kekecewaan dan keraguan. Ayah, jangan khawatir. Aku memiliki rencana dan percaya diri untuk menghadapi Duan Jie, Duan Ling berkata dengan cepat dan penuh keyakinan. Duan Sang menatap Duan Ling dengan ekspresi serius. Linger, aku melihat perubahan dalam dirimu. Tapi jangan terlalu berambisi. Duan Jie adalah jenius yang diakui oleh semua. Salah satu bibit terbaik keluarga Duan. Dia sudah mencapai tingkat keempat Spirit Ki. Prestasi yang luar biasa. Jangan bandingkan dirimu dengan Duan Long. Karena Duan Jie jauh lebih kuat. Ayah, aku tahu semua hal yang kamu katakan. Bisakah Anda mempercayai saya? Saya pasti akan menang. Aku tidak akan mempermalukanmu. Ayah, Duan Ling memandang Duan Sang dengan ekspresi serius. Duan Sang menatap putranya dengan mata yang mulai merah. Suaranya bergetar dengan emosi. Anak bodoh, ibu tidak khawatir tentang rasa malu. Tapi ayah khawatir kehilanganmu. Ayah tak ingin tragedi masa lalu terulang. Ketika nyawamu hampir hilang berkali-kali, ayah tidak tega melihatmu terluka lagi. Duan Sang merenungkan masa lalu putranya yang penuh penderitaan. Penyakit yang pernah mengancam nyawa Duan Ling masih terukir jelas dalam ingatannya, memicu kekhawatiran abadi dan kesan mendalam yang tak terlupakan. Ayah, aku berjanji dengan sepenuh hati. Aku tidak akan pernah membuatmu khawatir lagi. Aku akan menjaga diri dan membuktikan kemampuanku. Duan Ling menatap Duan Sang dengan tekad di matanya. Baiklah, anakku, ayah percaya padamu. Jangan ragu untuk berbicara jika kamu membutuhkan apapun selama bulan ini. Ayah akan selalu mendukungmu. Duan Sang mengangguk lembut, memaksakan senyum tipis untuk menenangkan putranya, meskipun kekhawatiran masih terukir di wajahnya. Sayangnya cerita kita harus berakhir di sini. Semoga bosku terhibur, dan tolong tombol like-nya dipencet bosku, agar Mimin semangat upload kelanjutan ceritanya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video kita berikutnya.